Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah praktikum mata kuliah manajemen ternak perah dengan judul manajemen pemeliharaan indukan laktasi sapi perah. Adapun tujuan dari adanya video ini adalah sebagai pengganti tugas praktikum karena masih di masa pandemi COVID-19, maka tugas diganti dengan membuat laporan dan video. Adapun tujuan dari praktikum tersebut antara lain memperoleh pengalaman yang berharga dengan mengetahui kegiatan-kegiatan lapangan kerja yang ada dalam bidang peternakan secara luas, terus meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara teori dan penerapannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat menjadi bekal mahasiswa terjun ke masyarakat setelah lulus, memperoleh keterampilan kerja yang praktis, yakni secara langsung dapat menjumpai, merumuskan, serta memecahkan masalah yang ada dalam bidang peternakan. Yang pertama adalah sapi Friesian Holstein. Ini adalah jenis sapi yang akan kita bahas. Sapi Friesian Holstein juga dikenal dengan nama Fries Holland atau sering disingkat EVA. Di Amerika bangsa sapi ini disebut Holstein, dan di negara-negara lain ada pula yang menyebut Friesian. Akan tetapi di Indonesia disebut EVA. Sapi EVA menduduki populasi terbesar bahkan hampir di seluruh dunia, baik di negara subtropis maupun tropis. Bangsa sapi ini mudah beradaptasi di tempat baru. Di Indonesia, populasi bangsa sapi EVA ini juga terbesar di antara bangsa sapi-sapi perah yang lain. Ciri-ciri jenis sapi EVA diantaranya warna belang hitam putih pada kaki bagian bawah dan juga ekornya berwarna putih, tanduknya pendek dan menghadap ke depan. Pada dahinya terdapat warna putih yang berbentuk segitiga. Sapi EVA mempunyai tubuh tegap dan sifat jinak sehingga mudah dikuasai, tidak tahan panas, lambat dewasa, berat badan sampai sapi jantan 850 kg dan sapi betina 625 kg dengan produksi susunya 4.500 sampai 5.000 liter per laktasi. Selanjutnya adalah perkandangan. Bangunan kandang sebaiknya diusahakan supaya sinar matahari pagi bisa masuk ke dalam kandang, sebab sinar matahari pagi tidak begitu panas dan banyak mengandung ultraviolet yang berfungsi sebagai disinfektan dan membantu pembentukan vitamin D. Pembuatan kandang sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak mengganggu masyarakat baik dari limbah ternak maupun pencemaran udara. Ukuran kandang induk laktasi yaitu lebar 1,75 meter dan panjang 1,25 meter serta dilengkapi tempat pakan dan minum masing-masing dengan ukuran 80 x 50 cm dan 50 x 40 cm. Kandang yang baik mempunyai persyaratan seperti lantai yang kuat dan tidak licin dengan kemiringan 5 derajat dan kemiringan atap 30 derajat. Menurut konstruksinya, kandang sapi perah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kandang tunggal yang terdiri satu baris dan kandang ganda yang terdiri dari dua baris yang saling berhadapan, head to head atau berlawanan tail to tail. Tipe kandang head to head dirancang dengan satu gang bertujuan agar mempermudah saat memberi pakan dan efisien waktu. Sedangkan tipe kandang tail to tail terdapat dua gang dengan tujuan untuk mempermudah sapi membersihkan feses. Untuk bahan atap kandang dapat menggunakan genting, seng, aspes, rumbia, icuk atau alang-alang dan sebagainya. Bahan atap kandang yang ideal di negara tropis adalah genting dengan berbagai pertimbangan, yakni genting dapat menyerap panas, mudah didapat, tahan lama. Antara genting yang satu dengan yang lain terdapat celah sehingga sirkulasi udara cukup baik. Selanjutnya adalah pakan sapi perah. Ransum induk laktasi pada dasarnya terdiri dari hijauan, leguminosa maupun rumput-rumputan dalam keadaan segar atau kering, dan konsentrat yang tinggi kualitas dan palatabilitasnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ransum sapi adalah ransum cukup mengandung protein dan lemak,
Perlu diperhatikan sifat suplementari efek dari bahan pakan ternak dan ransum tersusun dari bahan pakan yang dibutuhkan ternak. Bahan pakan ternak sapi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 3, yakni pakan hijauan, pakan penguat, dan pakan tambahan. Ya, dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang penyakit. Penyakit yang biasa menyerang sapi perah laktasi dan mempengaruhi produksi susu adalah mastitis, brucellosis, dan milk fever. Upaya pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara sanitasi kandang, pengobatan, vaksinasi, menjaga kebersihan sapi dan lingkungan. Apa sih mastitis itu? Mastitis adalah penyakit pada ambing akibat dari peradangan kelenjar susu. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus cocci dan Staphylococcus cocci yang masuk melalui puting dan kemudian berkembang biak di dalam kelenjar susu. Hal ini terjadi karena puting yang habis diperah terbuka kemudian kontak dengan lantai atau tangan pemerah yang terkontaminasi bakteri. Brucellosis adalah penyakit keluron. Bisa menyerang pada sapi, domba, kambing, babi, dan hewan ternak lainnya. Brucellosis bersifat zoonosa, artinya penyakit tersebut dapat menular dari hewan ke manusia. Pada sapi penyakit ini dikenal pula sebagai penyakit keluron, keguguran atau keguguran menular. Sedangkan pada manusia menyebabkan demam yang bersifat undulasi yang disebut demam Malta. Terus penyakit milk fever disebabkan karena kekurangan kalsium atau zat kapur dalam darah, hipokalemia. Milk fever menyerang sapi perah betina dalam 72 jam setelah melahirkan dengan tanda-tanda tubuhnya bergoyang kanan kiri saat berjalan sempoyongan. Bila tidak cepat diobati, sapi akan jatuh dan berbaring. Pengobatan dilakukan dengan menyuntikkan 250-500 ml kalsium borogluconat secara intravenus, menyuntikkan ke dalam pembuluh darah. Jika dalam 8-12 jam tidak berdiri, maka penyuntikan dapat dilakukan lagi. Untuk pencegahannya dapat melalui pemberian ransum dengan perbandingan kadar kalsium dan fosfor dalam ransum 2:1. Dapat pula dengan pemberian kapur tembok atau gamping 3% dari pakan konsentrat. Dan selanjutnya adalah produksi susu. Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat diminum atau digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan campuran lain. Sapi FH mampu memproduksi susu yang lebih tinggi dibanding bangsa sapi perah lain, yaitu mencapai 5.750 sampai 6.250 kg per laktasi dengan persentase kadar lemak rendah 3,7%. Lemak susunya berwarna kuning dengan butiran-butirannya yang kecil dan tidak merata sehingga sukar pemisahannya untuk dibuat mentega. Akan tetapi kecilnya butiran lemak susu sangat baik untuk dikonsumsi sebagai susu segar karena tidak mudah pecah. Susu mengandung semua bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak sapi dan sebagai pelengkap gizi manusia yang sempurna. Sebab susu sapi merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat perbandingan yang sempurna, mudah dicerna, dan tidak ada sisa yang terbuang. Komponen zat gizi susu antara lain air 87,7%, bahan kering 12,1%, bahan kering tanpa lemak 8,6%, lemak 3,45%, protein 3,2%, laktosa 4,6%, mineral 0,85%, vitamin, kasein 2,7%, albumin 0,5%, dan menyatakan bahwa produksi dan kualitas susu dipengaruhi oleh bangsa sapi, masa laktasi, besarnya sapi, birahi atau estrus, umur, selang beranak, masa kering, frekuensi pemerahan, jumlah dan kualitas ransum, serta tata laksana pemeliharaan.
Faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas susu adalah kebersihan kandang dan kamar susu, kesehatan sapi dan pemeliharaan, cara pemberian ransum, penyaringan dan penyimpanan susu, serta pencucian alat yang digunakan. Selanjutnya adalah limbah. Limbah kandang yang berupa kotoran ternak, baik padat feses maupun cair air kencing, air bekas mandi sapi, air bekas mencuci kandang dan prasarana kandang, serta sisa pakan yang tercecer merupakan sumber pencemaran lingkungan paling dominan di area peternakan. Limbah kandang dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan bau yang menyengat, sehingga perlu penanganan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Saat ini limbah kandang padat yang dijadikan kompos atau pupuk organik banyak diminati masyarakat. Hal ini disebabkan harga pupuk kimia relatif mahal dan merusak sifat fisik tanah. Pengolahan limbah sapi menjadi kompos jika dilakukan dengan benar akan menjadi sumber penghasilan tambahan. Pengolahan limbah sapi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari bahan tambahan yang digunakan. Pengolahan kotoran sapi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari bahan tambahan yang digunakan. Jika limbah sapi dijadikan komoditas sampingan, harus dipersiapkan tempat khusus pengolahan kompos yang disesuaikan dengan tata letak kandang sehingga memudahkan penanganannya. Limbah kandang padat dapat diolah menjadi pupuk kandang atau kompos yang saat ini memiliki nilai komersial yang sangat baik untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pengolahan limbah kandang padat yang efektif dapat menggunakan metode Vin, kompos Stardeck, atau metode konvensional. Sedangkan limbah cair atau urin dapat diatasi dengan pemanfaatan sebagai pupuk cair yang diproses dengan cara fermentasi, yang sebelumnya urin ditampung ke dalam bak penampung sebelum diproses lebih lanjut. Kotoran sapi bila didekomposisi dengan Stardeck yang mengandung mikroorganisme cerdik akan menghasilkan pupuk organik yang disebut sebagai vermicompost. Kesimpulannya adalah manajemen pemeliharaan indukan laktasi sapi perah. Ini yang harus diperhatikan dalam pemeliharaannya, yaitu lihat dulu jenis sapi indukan yang akan diternak dengan menyesuaikan kondisi tempat yang cocok. Lalu perkandangan, pakan, produksi susu, dan limbah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf dan mohon untuk diluruskan apabila ada kata yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.